Oke, ketemu lagi kita bersama podcast saya kali ini. Seperti biasa, pinter bersama teknologi AI. Nah, topik kali ini saya akan mengangkat satu naskah akademik yang menggunakan teknologi AI terkait usulan program strategis untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana operasional jangka panjang atau RPJMD dan ROJP Provinsi Sulawesi Utara. Jadi saya coba menggunakan teknologi AI untuk menganalisa atau membuat satu naskah akademik, usulan program strategis untuk RPJMD dan ROJP Provinsi Sulawesi Utara ya untuk dimulai dari tahun ini 2025. Bagaimana itu dari analisa AI yang kami lakukan, ini yang bisa kita lihat sebagai berikut ya. Ini yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa bermanfaat, silakan ya. Ini hanya satu kajian atau naskah akademik yang saya buat dengan menggunakan teknologi AI ya. Oke, kita lihat ya, apa dia? Mulai langsung saja ya, kita pindah ke slide berikut ya. Jadi landasan penyusunan daripada RPJMD dan ROJP itu adalah pertama RPJMN ya, itu rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kemudian ada RT RW Provinsi Sulawesi Utara, visi misi gubernur dan wakil gubernur, kemudian sustainability development goals itu komitmen pembangunan berkelanjutan, itu dari PBB ya, ada kurang lebih 17. Nanti uraian-uraian lebih sedikit lebih detail itu akan dikaji setelah ini ya. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Selanjutnya ada Permendagri nomor 86 tahun 2017. Inilah landasan penyusunan daripada RPJMD daerah daerah dan ROJP Provinsi Sulawesi Utara. RPJMD itu jangka waktunya ada 5 tahun, sementara ROJP itu rencana operasional jangka panjang itu 20 sampai 25 tahun ya. Itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah. Saya kira ini landasan penyusunannya. Selanjutnya kita lihat visi misi daripada Sulawesi Utara ya, daripada gubernur saat ini, yaitu Sulawesi Utara maju, berdaya saing global, berkelanjutan dan sejahtera. Sementara misinya pertama penguatan infrastruktur dan konektivitas wilayah, dua transformasi ekonomi berbasis sektor unggulan, ketiga peningkatan kualitas sumber daya manusia, keempat perlindungan lingkungan dan adaptasi perubahan iklim, dan kelima tata kelola pemerintahan berbasis teknologi ya. Ini visi misinya ya. Tadi kan kita lihat sudah di sini kan saya sudah tunjukin landasan penyusunan, ada RPJMN nasional, RT RW Provinsi Sulawesi Utara, visi misi gubernur, Sustainable Development Goals itu komitmen pembangunan berkelanjutan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Permendagri nomor 86 tahun 2017. Nah, visi misi sudah kita lihat, ini ada satu visi dan 5 misi. Nah, sekarang kita masuk ke program strategis RPJMD yang rencana pembangunan jangka menengah daerah ya. Satu, yaitu sentra logistis perikanan terintegrasi. Itu yang program strategis yang perlu diperkuat ya, dibuat ya. Kemudian dua, pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, ini satu program kedua. Kemudian ketiga, kawasan pangan berkelanjutan ya. Kemudian keempat, jalur kereta api Bitung Manado Minahasa Selatan itu sudah dalam tahap proses perencanaan. Kemudian empat, beasiswa atau sulut cerdas global ya, itu sulut cerdas global. Keenam adalah digitalisasi layanan kesehatan itu agar supaya lebih terkontrol semuanya ya. Kemudian ketujuh, rehabilitasi DAS ya, das-das yang kritis itu sudah sangat urgent untuk dilakukan rehabilitasi, termasuk das Danau Tondano ya, dan ada beberapa sungai lainnya ya, atau sungai dan danau ya, dan mangrove. Kemudian kedelapan, e-government one stop service. Ini sangat sangat strategis, itu program-program untuk rencana pembangunan jangka menengah daerah ya. Oke, lanjut kita lihat.
Kemudian tahapan implementasinya ya. Jadi dari ke berapa ini ke 8 programnya ini, program strategis ini, sentra logistik perikanan terintegrasi, 2 pariwisata dan ekonomi kreatif, kemudian kawasan pangan berkelanjutan, 4 jalur kereta api Bitung Manado Minahasa Selatan, 5 beasiswa Sulut Cerdas Global, ke-6 digitalisasi layanan kesehatan, dan 7 rehabilitasi das dan mangrove, serta e-government one stop service. Nah, ini tahapan implementasinya itu sudah, saya kira ini sudah harus berjalan sejak tahun ini ya. Perencanaan dan feasibility study itu sudah harus berjalan untuk mengimplementasikan. Ini kan yang paling penting kan. Nah, tidak mungkin kita ada program tanpa ada perencanaan kan ya, maka perencanaan dan visibilitasi sudah itu harus gaspol sekarang ini ya. Kemudian implementasi awal ya. Kemudian ya sudah ada yang sudah bisa diimplementasi ya sudah silakan, karena kan ada punya sinergitas dengan periode sebelumnya kan, misalnya gubernur sebelumnya kan. Nah, ini harus kita sinergikan dan sudah bisa berjalan yang sudah ada di dalam 8 program strategis ini, itu sudah harus segera dilakukan karena tidak bisa menunggu ya. Yang belum itu harus dilakukan perencanaan dan visibilitasi strategis, visibility study ya, segera dilakukan karena ini perencanaan dan visibility study itu ya, tahun ini harus segera karena kan program sudah harus berjalan. Kemudian ketiga, ekspansi dan integrasi. Ekspansi integrasi ya program yang sudah direncanakan dengan baik lewat FS-nya dengan baik, kemudian yang sudah diimplementasikan, kemudian melakukan ekspansi. Nah, ini nanti kita akan lihat tahapan-tahapan waktu ya, time frame-nya itu kita harus punya, dan kontrolnya serta evaluasinya itu harus dikontrol ya. Itu yang penting ya, antara pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat ini harus sinergi ya, antara instansi-instansi yang ada di bawah pemerintahan daerah ini semua harus bersinergi untuk mencapai program strategis ini, karena RPJMD itu hanya berlangsung selama 5 tahun, sementara ROJP itu rencana operasional jangka panjang itu ya ini dari 5 tahun ini kita harus melakukan ekspansi sampai pada goalnya itu 2020 sampai 25 tahun ke depan gitu ya, tahun 2045 kira-kira. Dan ini harus daerah dan pusat itu nasional itu harus bersinergi ya. Dan khusus untuk daerah yaitu harus dilakukan segera apa yang sudah ada visibilitasnya, perencanaan sudah ada, kemudian sudah harus segera diimplementasikan dengan time frame yang ada. Kemudian melakukan ekspansi yang sudah berhasil itu harus diekspansi dan terus diintegrasi ya. Kemudian pencapaian target jangka panjang itu goal ya, itu yang menjadi SDGs ya, itu ROJP ya. Kemudian monitoring dan evaluasi per semester, dan ini harus dilakukan per semester terkait apa yang sudah dilakukan perencanaan dalam feasibility study, kemudian dalam implementasi itu harus dimonitoring dan evaluasi per semester. Nanti kita lihat akan ada beberapa chart yang bisa kita lihat ya. Kemudian matriks integrasi RPJMD dan ROJP. Setiap program strategis di RPJMD menjadi fondasi pencapaian ROJP. Jadi ROJP ini akan berhasil jika RPJMD ini itu terkontrol dengan baik ya, terkontrol dengan baik, di mana fasenya cuma 5 tahun RPJMD ini ya. Itu harus dikontrol, yaitu tadi dikatakan setiap per semester itu harus dimonitoring, mulai dari perencanaan, feasibility study, kemudian implementasi, kemudian ekspansi, itu semua harus harus termonitor terus ya, harus termonitor dan dievaluasi. Di situ tugas pimpinan sebagai gubernur, dia harus melakukan monitoring dan evaluasi sesuai unit-unit atau instansi-instansi terkait yang ada di bawah dalam organisasi tata kelola Provinsi Sulawesi Utara. Itu semua harus sinergi ya, tidak ada overlapping. Kalau ada overlapping itu ya untuk saling kontrol, check balancing ya. Karena memang pasti dia akan ada program-program yang overlapping yang membutuhkan berapa instansi dalam menggolkan 8 program strategis yang tadi sudah saya sampaikan di depan ya. Nah, ROJP itu target 20 sampai 25 tahun. Kemudian sinkronisasi, ya ini sinkronisasi lintas OPD ya. Perangkat daerah ini, OPD ini, dan pendanaan multi sumber ya. Nah, ini programnya ini kan harus ditata juga untuk mengoperasikan itu harus
atur sistem pendanaan multisumber ya, yaitu jadi agar supaya ini target kan kita tahu ada selain PAD kan kita ada dana alokasi khusus dan lain-lain yang harus mensupport setiap program-program strategis yang sudah direncanakan dan ingin diimplementasikan. Nah, ini itu yang harus dilakukan ya, sinkronisasi lintas OPD ya. Jangan berjalan sendiri-sendiri ya, akhirnya ada yang overlapping, pengalaman-pengalaman sebelumnya itu seringkali bisa terjadi overlapping ya. Maka sinkronisasi lintas OPD itu sangat penting ya. Nah, kemudian timeline Gantt chart, ini kita sebut timeline Gantt chart. Gantt chart itu menunjukkan tahapan feasibility study, yaitu kita bikin seperti Gantt chart, sebentar saya tunjukkan ya. Kemudian implementasi, ekspansi, dan target. Jadi Gantt chart ini kita kontrol tahapan FSC dari lewat monitoring, mulai dari tahapan feasibility study, kemudian implementasi di monitoring per semester, ekspansinya juga di monitoring per semester, agar supaya nanti target itu yang kita mulai periode 2025, target ROJP-nya 2030 20 sampai 25 tahun ke depan 2045 itu terkontrol. Minimal satu periode gubernur 2025 sampai 2030 itu terkontrol sehingga capaian atau ROJP-nya itu semakin baik untuk kalau kita sudah bagus kan di RPJMD, maka pasti tahapan untuk mencapai goals di ROJP itu akan tercapai ya. Kemudian keempat, visualisasi membantu memastikan kesinambungan program antar periode. Jadi kan RPJMD 5 tahun ini, kemudian nanti periode kedua itu jadi yang sebelumnya juga kan dimonitor yang sudah baik yang masuk dalam 8 program strategis ini itu dikontrol, dievaluasi, kemudian melakukan ekspansi untuk optimalisasi ya. Nah ini dia kita lihat bagaimana time chart Gantt chartnya ini Gantt implementasi program strategis RPJMD ROJP Sulawesi Utara ya. Itu pertama sentra logistik perikanan ya. Tahun ini 2025 yang sedang berjalan itu hijau ini yang kita sudah visibility. Yang hijau ini adalah visibility study. Yang biru ini charts biru ini Gantt charts biru ini itu adalah implementasi. Implementasinya ini yang biru ya. Nah, itu biru. Kemudian yang kuning ini adalah ekspansi. Dan yang ungu ini itu adalah target. Itu 2045. 2025 sampai 2045. Ini RPJMD sampai dengan 5 tahun 2030 ya. Ini diharapkan sudah sampai pada ekspansi ya. Bukan cuma implementasi itu 2026, 2027. Feasibility study sekarang kan 2025 yang belum ada. Nah, dari 8 program strategis ini, sentra logistik perikanan, kemudian kedua pariwisata Likupang dan Bunaken, ini kan sebenarnya feasibility study sudah ada semua ini 2025 ini kan kawasan pangan berkelanjutan. Nah, ini mungkin ini masih perlu dioptimalkan ya. Semua ini tentu perlu dioptimalkan walaupun sudah ada. Jalur kereta api Bitung Manado, kemudian Minahasa Selatan. Ini visibilitasnya sampai panjang karena ini kan panjang karena ini sudah mulai dari Makassar ya. Nah, ini untuk daerah jalur kereta api Bitung Manado Minahasa Selatan ini yang paling pokok di dalam visibilitasi dan implementasi itu pembebasan lahan, itu kesiapan lahan. Karena anggaran turun dan tidak siap lahan, karena ini kan pasti menggunakan APBN ya, gitu. Jadi ya kalau ada dana pendamping, dana PAD pendapatan asli daerah juga itu ikut sebagai dana pendamping. Kalau misalnya dia berbentuk loan kan biasanya ada dana pendamping. Nah, kemudian beasiswa Sulut Cerdas Global. Nah, ini sudah kalau ini sudah ada ya ini sebenarnya ini kalau melihat di Gantt chart ini sudah dalam tahap implementasi. Nah, itu sudah harus segera dilaksanakan. Karena ini kan tidak terlalu sulit, ada anggaran, tinggal programnya bagaimana. Beasiswa ini kira-kira apa yang akan dilakukan? Apa itu dalam bentuk apakah menyekolahkan anak-anak mahasiswa untuk ke luar negeri? Nah, ini kan kita ada mahasiswa kita bisa di-push atau anak-anak sekolah bisa di-push mendapatkan beasiswa nasional misalnya LPDP, kemudian ada beasiswa luar negeri lainnya, tapi daerah juga mengalokasikan itu untuk cerdas ya, untuk mencapai
sumber daya manusia yang berkompetensi internasional. Nah, ini harus di setiap daerah itu harus mengalokasikan di dalam Provinsi Sulawesi Utara ini mengalokasikan untuk beasiswa-beasiswa. Nah, ini berapa persen? Nah, apakah ini sudah tertuang dalam karena setiap program ini kan dia harus mengalokasikan anggaran. Apakah dia anggaran dari PAD, kemudian ada anggaran-anggaran lainnya seperti tadi kereta api kan nasional atau bantuan asing atau loan ya. Nah, ini kita harus segera membuat ya, kalau bicara anggaran kan sudah harus ada cash flow-nya ya. Kita harus punya cash flow untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan ini akan berjalan sesuai time frame yang ada di Giant Chart ini ya. Oke, sebab sepertinya kita lihat di sini beasiswa Sulut Cerdas Global ini sudah bisa dimulai. Sementara digitalisasi layanan kesehatan. Nah, kalau dia belum optimal, saya kira ini sudah ada. Tapi misalnya rumah-rumah sakit daerah, ini apakah dia sudah terintegrasi? Jadi misalnya kita periksa di Bunaken gitu, apakah bisa sudah bentuk misalnya di puskesmas dan lain sebagainya dengan rumah-rumah sakit daerah, apakah dia sudah terintegrasi? Ada program-programnya. Apakah program-program itu seperti misalnya kemarin saya pernah membantu diminta untuk menghadiri tentang di ODSK itu rumah sakit ODSK yang ada kerjasama dengan Korea dan lain sebagainya untuk sistem kontrol internasional ya. Jadi hasil pemeriksaan pasien di sini, jika dokter-dokter di sini perlu konsultasi dengan dokter yang lebih ahli yang ada di Korea ataupun di luar negeri seperti di Rusia, link-link daripada program tersebut itu bisa dilakukan. Nah, apakah ini sudah berjalan atau bagaimana? Atau masih perlu visibility study. Nah, ini silakan saja. Nah, itu sebenarnya kan dikembangkan minimal antar rumah sakit di daerah ya, atau di satu rumah sakit misalnya di Kando misalnya ya. Apakah semua sudah terintegrasi dengan sistem digital? Jadi pasien yang ronsen di bagian ronsen itu tidak perlu dokter yang akan memeriksa untuk bagian konsultasi, dia tinggal membuka aja komputernya dan dia bisa langsung melihat apakah sudah seperti itu dan lain-lain. Sistem layanan ya, jadi memang digitalisasi layanan jadi sudah lebih cepat dan akurat, tentunya lebih bagus lagi ya. Kemudian apakah ini sudah masih bentuk visibilitas, sudah ada visibility study-nya, atau kalau sudah jadi apakah ini sudah diimplementasikan terintegrasi atau tidak ya. Kemudian rehabilitasi das dan mangrove ya. Yang krusial kan misalnya das Tondano. Ini kan sering menimbulkan banjir ya. Ada di Danau Tondano sendiri, seputaran Danau Tondano, kemudian di Kota Manado dan sekitarnya juga itu sering terjadi. Dan di beberapa tempat lainnya di Provinsi Sulawesi Utara itu kita harus ada rehabilitasi das dan mangrove itu di pesisir ya untuk mencegah abrasi ya dan lain sebagainya. Itu sudah harus dibuat ya dan sudah harus diimplementasikan, dia sudah berjalan dan sudah harus terkontrol, dimonitor semua ini. Program-program tersebut sudah berjalan dan harus dimonitor gitu. Dan evaluasi sebagai gubernur tentu dan wakil gubernur dia harus selalu mengontrol OPD-OPD yang bertanggung jawab atas ke-8 program ini ya, OPD-OPD yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan ini. Nah, OPD-OPD yang masih merasa atau belum misalnya optimal dalam pelaksanaannya, ya dia harus secara terbuka menyampaikan kendala-kendalanya apa, sehingga nanti itu bisa segera teratasi ya, jangan diam gitu. Jadi satu diam kemudian itu tidak tersampaikan kepada pimpinan dia harus memonitor ini sudah jalan sampai di mana, berapa persen yang sudah terrealisasi, berapa persen sesuai target anggaran yang tersedia. Kalau masih kurang anggaran, apalagi yang harus diupayakan oleh pimpinan untuk merealisasikan program-program yang sudah direncanakan dan sudah punya visibility study-nya untuk segera diimplementasi. Karena setelah implementasi itu harus ada ekspansi, tahapan lanjutannya untuk supaya goalnya itu bisa tercapai ya. Oke, nanti sebentar kita lihat sedikit lebih detail ya bagaimana uraian daripada Gantt chart ini kita lihat. Jadi ini 8 program ya. Sentra logistis perikanan itu ini sekarang ini di tahap visibility study,
dan nanti dia sudah mau implementasi di tahun 2026. 2026 itu sudah harus tahapan implementasi, kalau tidak terlambat ya. Ya, pimpinan daerah nanti bisa gagal kalau dia mesti start nanti setelah 3 tahun 4 tahun sudah mau berakhir. Ya kalau dia terpilih periode kedua ya syukur, kalau misalnya tidak kan nanti jadi problem, artinya tidak sukses. Nah, untuk sukses ini Gantt chart ini itu harus dipegang oleh masing-masing semua, mulai dari gubernur, kemudian OPD semuanya harus memegang ini, dan disinilah sinkronisasi itu sangat diperlu dan sangat penting ya untuk memonitor semua program-program yang direncanakan ini. Nah, ini tentu versi kita, apakah ini dia mengambil AI, mengambil ini yang sudah dibuat oleh sesuai visi misi ya. Saya kan tidak tahu persis visi misi dan implementasi dari misi daripada Pak Gubernur ya. Nah, tapi dari AI dia coba mengambil dan dia mencoba memplotkan seperti ini ya. Dalam Gantt chart ini ada kurang lebih 8 program strategis. Apakah ini sudah ada dalam program dan bahkan sudah ada visibility study-nya? Itu saya tidak terlibat ke dalam, jadi saya lebih hanya sekedar menyampaikan saja ya. Ya, silakan dilihat mana yang bagus ya silakan digunakan. Kalau tidak ya juga tidak apa-apa. Yang penting saya sudah berusaha memberikan informasi ya. Oke, sebisa dari apa yang bisa saya gunakan pemanfaatan teknologi AI. Oke. Nah, lanjut kita lihat di sini. Jadi penutup, maka naskah akademik ini menjadi dasar perumusan kebijakan RPJMD dan ROJP. Yaitu jadi kalau kita minta masukan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Jadi harus terintegrasi dan berkelanjutan. Diharapkan mampu meningkatkan daya saing Sulawesi Utara. Nah, ini kalau dia benar-benar punya visi, punya diprogramkan seperti itu, seperti Gantt chart yang saya tunjukkan tadi, ada dari mulai perencanaan visibility study, kemudian implementasi, kemudian ekspansi dari RPJMD 5 tahun sampai ROJP rencana operasional jangka panjang 20 sampai 25 tahun 2045, itu kalau dia terintegrasi dengan baik, terkoordinis, terprogram dengan baik, step-stepnya dilakukan, kemudian integrasinya dilakukan, monitoringnya itu dilakukan per semester, maka goalnya ini, SDGs-nya ini, itu kita akan capai ya. Jadi kalau ini tidak dilakukan dengan benar, maka saya kira ya susah gitu. Kalau cuma acak-acak, suka-suka atau apa, atau berjalan sendiri-sendiri ya, saya kira tidak mungkin ini goalnya ini, SDGs-nya itu tercapai. Nanti kita lihat apa capaian-capaian SDGs sebentar dan bagaimana lebih detail sedikit dari apa yang sudah saya sampaikan ini secara nasional dan internasional. Nah, oke, sekarang sedikit uraian apa yang saya coba olah dengan AI, yaitu seperti ini ya, kita lihat ya. Oke, kita lihat di sini misalnya ya, misalnya ini ya. Jadi SDGs ya, Sustainability Development Goal atau tujuan pembangunan berkelanjutan ya. Sejak yang dari PBB 2015 ada kurang lebih 17 sebagai kelanjutan dari Millennium Development Goals MDGs ya. Jadi ada 17 tujuan dan 169 target yang ditetapkan untuk dicapai pada tahun 2030. Tujuannya adalah menciptakan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yaitu pertama, ini ya, tanpa kemiskinan, no poverty ya, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi bagus, industri inovasi dan infrastruktur berkembang, berkurangnya kesenjangan. Jadi jangan ada kesenjangan antara dari yang kaya dan yang miskin. Kemudian kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Jadi kota yang ya pemukiman yang nyaman ya dan yang asli dan lain sebagainya. Ya. Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, responsible consumption and production. Penanganan perubahan iklim, climate action ya. Ini yaitu tadi program-program itu tadi kan ada di situ. Ekosistem lautan yaitu life below water, ekosistem daratan,
perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini yang ke-16 dan yang ke-17 itu kemitraan untuk mencapai tujuan ya. Nah, ini keterkaitan antara SDGs ini Sustainable Development Goals-nya dengan RPJMD Sulawesi Utara. Dalam konteks RPJMD ROJP Sulawesi Utara, SDS menjadi kerangka acuan global untuk memastikan program pembangunan daerah. Jadi pertama selaras dengan komitmen internasional. Jadi dari internasional nasional ya, kemudian daerah. Yang tadi SDGs-nya itu 17 dari PBB ya. Kemudian tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi tetapi juga keberlanjutan lingkungan dan pemerataan sosial. Jadi jangan kita untuk menaikkan pendapatan per kapita, tapi kita banyak mengorbankan misalnya lingkungan dan tidak terjadi pemerataan secara sosial ya, atau yang kaya makin kaya malah yang miskin makin miskin. Nah, ini bukan seperti itu. Apa yang menjadi pedoman SDGs dari PBB ya, itu SDGs-nya ya. Jadi RPJMD itu sinkron ke dalam situ ya. Kemudian memiliki indikator capaian yang bisa diukur. Ini yang paling penting. Itu yang monitoringnya. Saat memonitoring indikatornya itu ditetapkan ya, dari 8 program tadi kan 8 program strategisnya itu bagaimana gitu ya. Misalnya ini target misalnya jalan kereta api yang dari Sulawesi Utara sampai Sulawesi Selatan. Nah, yang akan melewati Manado Bitung sampai Minahasa Selatan sebagai jalur yang akan dilewati. Nah, sekarang ini sudah di tahapan mana? Perencanaan nasionalnya sudah di tahapan mana? Saya sudah sempat mengikuti beberapa kali dalam keterlibatan memberi masukan di dalam visibility study. Kebetulan saya pernah menjadi Komisi Nasional Jalan Jembatan Terowongan, jadi sempat bersinggungan dengan proyek tersebut, yaitu itu saya terlibat untuk jalan tol waktu itu ya. Nah, ini sudah ada, dan tapi kan saya sudah sampai di mana, dan itu sudah harus dimonitor apakah bisa terlaksana di areal yang akan dia lewati, itu semua sudah aman, sudah baik, itu pembebasan lahan dan sebagainya, itu semua itu harus dilakukan, jangan nanti ada anggaran tidak bisa terlaksana. Kemudian memiliki indikator capaian yang bisa diukur dan dibandingkan di tingkat nasional maupun global. Ya tadi SGS 17 itu lewat program-program 8 program strategis itu, apakah itu betul-betul akan tercapai atau tidak. Nah, selanjutnya kita lihat ini tadi sudah ada, kita lihat strateginya, sentra logistik itu sudah ini programnya. Nah, kita lihat ini ya. Ini kita matriks integrasi RPJMD dan ROJP Provinsi Sulawesi Utara. Jadi misalnya bidang ekonomi, maritim, dan perikanan. Program strategisnya itu adalah apa? Jadi di bidangnya ini kita lebih detail lagi sedikit ya. Ekonomi, maritim, dan perikanan. Yaitu program strategis sentra logistis perikanan terintegrasi. Nah, RPJMD 5 tahun itu minimal 3 sentra logistis modern beroperasi. Ya ini target ya. Minimal ada 3 sentra logistik. Kan dia sentra logistis perikanan terintegrasi. Artinya 5 tahun ini minimal tercapai 3 sentra logistis modern beroperasi ya. Kemudian target ROJP tahun 20 tahun sampai 25 tahun kemudian Sulut jadi hub perikanan Pasifik. Bisakah itu? Ya, 20 sampai 25. Itu harus. Nah, keterkaitan data RPJMD adalah fondasi infrastruktur, sementara ROJP adalah ekspansi pasar global. Nah, ini kalau dia tercapai seperti ini garisnya ya. Nah, kalau tidak, nah itu harus dilakukan semuanya. Nah, apakah di dalam visibility study ini harus termuat ya sebagai bentuk kontrol, indikatornya yaitu 3 sentra logistis modern beroperasi, dan pada tahun target RPJMD, target ROJP itu Sulut jadi hub perikanan Pasifik 25 tahun ke depan. Oke, itu di bidang ekonomi maritim dan perikanan. Sekarang di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya kan? Program strategisnya apa? Yaitu Super Priority Destination Likupang dan Bunaken. Saya baru balik lagi dari Labuan Bajo ya. Waktu saya diving itu saya lihat, tidak diving, snorkeling saja itu dia cuma punya Bunaken, cukup berpeluang, spot-spot diving kita itu lumayan, tapi banyak sekali turis di sana ya. Memang dia feedernya dari Bali sih, lebih dekat, hanya 1 jam lebih, sehingga saya lihat banyak turis-turis asing di sana ya, turis-turis asing banyak. Nah,
Nah, sebenarnya kalau melihat daripada keindahan, itu tidak kalah Bunaken dan spot-spot diving di Bitung, di Lembek sana dan lain sebagainya. Kita punya spot-spot diving, punya berapa pulau itu yang bagus seperti yang saya kunjungi. Saya pergi ke 6 spot mulai dari Gunung Padar ya. Kita tidak punya Gunung Padar, tapi kita kan punya gunung-gunung berapi yang bisa dijadikan area-area wisata. Cuma kan tidak tertata dengan baik. Kemarin Mahau kan sudah tertata, walaupun bahaya tentu ada warning-warning. Tapi kalau kita melihat sedangkan gunung di apa ya waktu di Kumamoto saya pergi itu eh, aktif tapi bisa jadi areal wisata tapi semua pengamanan dilakukan ya itu artinya seperti itulah. Kita untuk pariwisata ekonomi kreatif ini tidak kalah. Nah sekarang target RPJMD 5 tahun apa untuk di pariwisata ekonomi kreatif, yaitu terciptanya infrastruktur dan event internasional tahunan ya. Itu paling tidak infrastruktur di semua area-area spot-spot wisata ini seperti Bunaken yang ini kan sudah ada. Nah, tinggal bagaimana untuk promosinya. Kan promosinya sekarang bagus sekali kan, media sosial kan sekarang begitu begitu cepat, tidak perlu lagi mesti apa pameran-pameran promosi ya. Kalau memang kita punya anggaran seperti itu ya silakan saja kita harus ke luar negeri dan melakukan pameran pariwisata. Silakan, tapi kan sekarang menggunakan spot-spot seperti saya melihat, kenapa saya tertarik ke Labuan Bajo, itu cuma karena saya cuma melihat dari YouTube saja, melihat, oh, waktu itu saya tidak rencana, tapi pada saat saya lihat ada panduan, dan sayangnya itu yang dibuat itu bukan sebenarnya oleh pemerintah, oleh para pelaku-pelaku konten kreator. Ya, kita bisa manfaatkan para konten kreator untuk membuat, tapi kembali infrastrukturnya harus bagus. Ya, jangan di video dibikin bagus, ternyata di lapangan jelek. Ya. Dan saya melihat begitu disiplin para pemandu-pemandu wisata jangankan kita mau korek pasir aja, mengambil pasir aja mereka marah. Memberi makan hewan-hewan atau ikan-ikan laut itu mereka marah. Ya, pemandu-pemandunya mereka sangat ketat terkait itu. Nah, ini harus disiplin. Infrastrukturnya di sana ya sudah lumayan menurut saya. Bagus ya. Itu kapal-kapal akses juga dan mereka ramah apa semua itu bagus. Nah, target ROJP 20 tahun kemudian, 25 tahun kemudian, Sulut masuk 5 besar destinasi dunia. Bisa enggak gitu? ROJP. Jadi 2045 Sulut akan masuk seperti itu. Nah ini semua siapapun pemerintah, gubernur sekarang ini kalau dia bisa 2 periode. Gubernur sebelumnya sudah melakukan. Nah, tinggal diambil nilai positif-positifnya, program positifnya, kemudian kalau visibilitasnya sudah ada, sudah sampai bahkan sudah ROJP, itu aja dilanjutkan, dikontrol. Sehingga target ini itu Sulut masuk 5 besar destinasi dunia itu tercapai. Nah, untuk keterkaitan tahapan RPJMD, penguatan amenitas, kemudian LRJP, brand global. Jadi kita harus brand global karena kan target kita kan 5 besar destinasi dunia. Yaitu mimpi. Mimpi ya mimpi kita harus. Maka kalau kita tidak punya mimpi, kalau saya sudah banyak keliling dunia, ya sudah lumayan lah, sudah banyak negara saya keliling. Kita punya potensi wisata yang bagus, cuman infrastruktur dan manajemennya serta promosinya itu kurang. Itu yang belum terlalu bagus, bukan kurang ya, artinya harus lebih. Nah, kenapa? Kalau ekonomi dengan adanya pariwisata ada turis kan itu ekonomi pemberdayaan masyarakat sekitar kan itu bagus ya. Kalau kita lihat saya ke Komodo itu situ orang-orang masyarakat di situ ikut terlibat memandu dan mereka sangat sopan, sangat baik, minta bantu aja untuk foto kita itu mereka dengan rela. Bahkan mereka menawarkan diri ya. Nah, ya memang ada satu dua juga spotnya yang agak kurang bagus, tapi dalam servis ya. Ya, karena mereka mau pakai pemandu ya, sementara kita tidak mau pakai pemandu, sehingga waktu kita bertanya mereka agak kurang ya responsif lah. Tapi tidak apa-apa itu ya sudah memang begitu resikonya. Tapi paling tidak itu bagus ya. Nah, sekarang lanjut ya pertanian dan pangan. Nah, di pertanian dan pangan ini program strategisnya apa gitu ya? Kawasan pangan berkelanjutan. Nah, itu di mana? Minahasa, Bolaang, Mangundo. Nah, itu di sana diharapkan di RPJMD produktivitas naik 25%. Nah, sekarang ini produktivitasnya berapa persen? Ya. Nah, minimal terjadi kenaikan 25%. Dan untuk ROJP sulit menjadi ketahanan pangan ekspor ya.
yaitu di mana melakukan peningkatan teknologi pertanian untuk RPJMD, teknologi pertanian untuk menaikkan kan ini kan teknologi pertanian yang harus kuat ya. Kemudian lahan-lahannya itu harus. Nah, kan ada masalah sekarang itu sudah mulai apa itu uh, apa dia ini itu pengelola lahan kan sekarang sudah mulai tenaga-tenaga untuk ini kan sudah mulai berkurang karena orang berduyun-duyun mencari pekerjaan-pekerjaan yang lebih ke industri dan lain sebagainya ya, ke pertanian perikanan itu sudah mulai ditinggalkan sehingga tenaga-tenaga untuk bekerja di situ sudah ada teknologi, kemudian tenaga juga sudah tidak ada. Ini harus ada sinkronisasi untuk supaya terjadi ada tenaga-tenaga untuk mau bekerja di situ karena di situ ada kehidupan ya. Persoalan kalau mau bekerja jadi petani dan gajinya kecil dan pendapatan atau pupuk lebih mahal, biaya tanamnya 10 juta, produksinya cuma 15 juta atau apa kan tidak artinya tidak sinkron dengan pendapatan ya. Semua ini kan kita harus seperti itu. Ada petani, ada nelayan jika mereka masih merasa ada keuntungan. Kalau biaya-biaya operasionalnya tinggi, ya toh seperti minyak untuk melaut, kemudian pupuk untuk di pertanian itu tinggi sehingga operasional cost-nya tinggi, hasilnya kemudian harganya rendah, yaitu bagaimana ya siapa yang mau gitu. Sekarang ini kan orang-orang aja mau berlomba ke sektor-sektor yang lebih tidak ke pertanian dan perikanan. Nah, itu aja sudah masalah. Nah, sementara karena tidak ada rangsangan, oh jadi ini kita jual ini dia akan jadi harganya kita akan ya minimal kita hidup dari profesi sebagai petani dan nelayan ya sudah itu akan bagus kan. Oke, lanjut ya. Infrastruktur dan konektivitas ya. Jalur kereta api Belitung Manado ya, visibilitas dan konstruksi awal itu sudah mulai terjadi di 5 tahun ini, Pak Gubernur ya. Kemudian sudah terjadi jaringan rel lintas Sulawesi sudah terbentuk. 2045 itu 20 tahun kemudian itu sudah jadi target jangka panjang ya. Jangka pendek sudah mulai dibangun di 5 tahun ini. Ini menjadi program strategis kita. SDM pendidikan, beasiswa sudut cerdas global. Jadi minimal saat ini 500 penerima beasiswa. Ya. Di tahun 2025 itu sudah 5.000 alumni bekerja di sektor unggulan. Ini dia berhasil. Jadi jangan nanti pemberi beasiswa dikasih atau seleksinya kurang bagus, ya akhirnya ya mereka tidak berhasil. Jadi kalau kita kasih beasiswa target 500, kalau menurut apa ini yang saya minta dengan AI, dia bilang 500 penerima beasiswa aktif. Dia sekolah ke luar negeri. Nanti alumninya ini sudah bekerja di sektor unggulan. Jadi kita punya mereka direkrut, jadi mereka jangan lari ya, kontrak harus dikontrak ya, karena jangan mereka sudah dapat gelar di luar negeri dan mereka dapat kerja, mereka sudah ya silakan kalau itu ada kontra positif dengan provinsi dengan Sulawesi Utara. Tapi mereka dipekerjakan untuk meng-upgrade skill daripada SDM yang ada saat ini. Karena mereka kan kita bayar ya. Itu harus jadi ya. SDM unggul awal. Talent pool global. Yaitu itu SDM dan pendidikan. Sekarang ini program strategis berikut itu kesehatan. Yaitu digitalisasi layanan kesehatan. Jadi 100% rumah sakit umum daerah dan puskesmas terhubung 5 tahun ini dan bisa kalau itu kan bisa itu bisa tinggal alokasi anggaran dan itu difungsikan harus effort saja ini tinggal effort sehingga pada tahun ROJP itu sistem kesehatan digital terintegrasi bukan hanya di dalam Provinsi Sulawesi Utara sudah nasional dan internasional ya itu lingkungan dan iklim yaitu rehabilitasi das dan mangrove yaitu ada 5.000 hektar terrehabilitasi. Bisa enggak? Gitu. Ada itu program atau tidak? Nah, kalau sudah ada ya syukur. Kalau tidak ada ini kira-kira gagasan daripada penggunaan teknologi AI ya. Silakan saja kalau ini kurang. Ini 5.000 mau di mana? Terlalu besar atau kecil. Silakan disesuaikan kan. Ada kan tim yang merumuskan itu. Ini hanya sebagai satu
indikator atau gambaran umum ya, silakan saja kalau ini pas itu ya sudah bagus. Tapi kan semua harus lewat visibility study. Apakah 5.000 hektar itu relevan atau tidak, itu silakan saja nanti di dalam evaluasi. Karena saya tidak menganalisa sampai situ. Sebenarnya dengan AI bisa sih, bisa itu bisa dilakukan. Tapi ya sudah, karena ini hanya secara umum. Ekosistem pesisir hutan pulih 100%. Jadi ya itu mangrove itu yang di pesisir itu dia pulih 100%. Yang dulunya itu tanaman bakau gitu yang sudah hilang itu harus direhabilitasi sehingga itu bisa pulih kembali 100%. Nah, itu sudah teridentifikasi kan, OPD-OPD terkait kan pasti tahu semua itu sudah ada. Nah, tinggal bagaimana itu merealisasikan. Nah, tentu sekali lagi support anggaran sesuai dengan apa yang menjadi anggaran yang tersedia di tingkat kita ataupun kita harus mencari anggaran-anggaran di luar sana. Kemudian tata kelola ya. Nah, tata kelola itu e-government one stop service, 100% layanan publik online. Jadi ini Pak Gubernur ini 100% ini periode Bapak itu sudah harus layanan publik online, tidak ada lagi yang manual ya. Bisa enggak? Silakan itu. Jadi kemudian ROJP itu sulut jadi provinsi dengan birokrasi digital terbaik di Indonesia. Wow, bisa ya. Saya kira siap. Kita Fakultas Teknik siap memberi support sepenuhnya ya. Silakan manfaatkan banyak tenaga-tenaga ahli SDM kita. Kalau misalnya SDM yang ada di OPD-OPD terkait masih kurang terampil ya. Bisa dibantu oleh perguruan tinggi untuk membantu untuk supaya capaian-capaian ini di dalam capaian RPJMD maupun ROJP itu dapat terwujud. Kemudian yang terakhir adalah RPJMD, layanan digital, ROJP, AI, governance, dan paperless. Sekarang kan musim AI, itu semua bisa ya. Saya kira ini yang bisa sampaikan lebih detail lagi tentu bisa, cuman kan waktu. Jadi saya cukupkan saja sampai di sini ya. Oke ya. Nanti ketemu lagi di podcast saya yang lain. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain. Inilah naskah akademik yang saya coba buat karena besok rencananya ada kunjungan Bapak Gubernur meminta saran dan masukan dari para akademisi di Universitas Samratulangi. Dan saya coba buat ini, ya silakan saja kalau dia merasa cocok atau bermanfaat, ya silakan. Kalau tidak atau ini keliru atau salah, ya saya minta maaf ya. Jadi karena saya hanya coba berusaha menggunakan teknologi AI dengan sebatas kemampuan saya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi. Semoga Sulawesi Utara semakin maju ke depan dan terdepan di Indonesia dan di seluruh dunia. Sekian dan terima kasih.